Baik anak-anak, mari kita simak PowerPoint untuk materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai peradaban emas dinasti Abbasiyah pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang ilmu-ilmu agama. Nah, pada materi ini kita akan membahas dua poin tersebut, yaitu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang ilmu-ilmu agama. Nah, seperti apa perkembangan yang terjadi pada dua poin ini di dalam peradaban emas dinasti Abbasiyah? Oke, kita langsung saja ke bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini ada beberapa ilmu pengetahuan, di antaranya ilmu filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, sejarah, dan geografi atau disebut dengan ilmu bumi. Nah, kita akan kupas satu persatu dari ilmu pengetahuan di sini. Yang pertama yaitu filsafat. Ilmu filsafat. Nah, filsafat bisa diartikan sebagai pengetahuan dengan akal budi tentang segala sesuatu yang ada, hakikat yang ada, sebab yang ada, asal yang ada, hukum yang ada, dan segala sesuatu yang dibahas secara mendalam dan mendasar. Nah, itu merupakan pengertian dari filsafat itu sendiri. Dan pada masa dinasti Abbasiyah ini, ilmu filsafat juga banyak diterjemahkan tidak hanya dari kebudayaan Yunani, akan tetapi juga diterjemahkan ke dalam kebudayaan Romawi, Persia, India, bahkan Syria. Nah, proses penerjemahan ini biasanya disebut dengan istilah Helenisasi. Nah, adapun tokoh-tokoh filsafat yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada 4 tokoh yang sangat terkenal pada masanya, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah ada Al-Farabi, Ibnu Rashid, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufail. Adapun Al-Farabi di sini yaitu mempunyai beberapa karya. Di antara karyanya yang pertama ada Agrod Alkitab Mabada Tobi'ah, yang artinya itu intisari buku metafisika. Yang kedua, karyanya itu berjudul Al-Jam'u Bain Ro'yain Al-Hakimain, yang artinya mempertemukan dua pendapat filosof Plato dan Aristoteles. Dan selanjutnya, karyanya itu ada yang berjudul Uyun Al-Masail, artinya pokok-pokok persoalan. Yang selanjutnya juga ada Ara'u Ahlal Madinah, artinya pikiran-pikiran penduduk kota. Yang terakhir ada Ihsa al-Ulum, yang artinya statistik ilmu. Itu merupakan karya dari Al-Farabi mengenai ilmu filsafat, yang dimana Al-Farabi ini sangat menggeluti sekali ilmunya dalam ilmu logika, fisika, serta ilmu jiwa, metafisika, kimia, ilmu politik, dan musik. Nah, kemudian ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini di antara karyanya yang sangat terkenal yaitu Bidayah Al-Mujtahid, yaitu membahas tentang ilmu hukum dan kitab-kitab kuliah. Ibnu Rushd ini sangat dikenal di Eropa dengan nama Averroes. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Khalid Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Rushd. Lahir di kota Cordova di bagian selatan Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau setara dengan 1126 Masehi. Nah, selanjutnya ada Ibnu Bajjah. Nah, teman-teman, Ibnu Bajjah di sini mempunyai nama lengkap yang bernama Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu As-Soggit At-Tujibi As-Saraqusti, tetapi beliau lebih dikenal dengan nama Ibnu Bajjah atau Ibnu Solig. Nah, di barat ini, di bagian barat
di dunia barat, Ibnu Bajjah dikenal dengan nama Avempis. Lahir pada tahun 1802 Masehi di Saragossa, Spanyol, sebagai anak dari seorang pandai emas. Dan adapun konsep yang dibuat oleh Ibnu Bajjah, yaitu Ibnu Bajjah membagi negara menjadi dua macam, yaitu negara utama atau sempurna atau Al-Madinah Al-Fadilah, dan negara yang tidak sempurna. Adapun Ibnu Bajjah mempunyai karyanya di antara yaitu Kitab Tadbir Al-Mutawahhid yang paling terkenal yang ia buat, dan selanjutnya ada Risalah Al-Wada yang membahas tentang penggerak pertama manusia, alam, dan kedokteran. Risalat Al-Ittisal yang menguraikan tentang hubungan manusia dengan akal fa'al, dan yang terakhir karyanya berjudul Kitab An-Nafs, yaitu menjelaskan tentang jiwa. Dan yang terakhir tokoh filsafat yaitu Ibnu Tufail, yang dimana Ibnu Tufail ini memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad Abdul Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail Al-Qaisi. Lahir di Cadiz, Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Nah, adapun karya yang sangat terkenal yang ditulis oleh Ibnu Tufail yaitu berjudul Hai Ibnu Yaqzan fi Asrar al-Hikmah al-Masyriqiyah. Hai Ibnu Yaqzan ini merupakan rahasia-rahasia hikmah dari timur, yang isinya itu menggambarkan bahwa manusia memiliki akal sebagai fitrah untuk menemukan kebenaran, yaitu Tuhannya. Nah, baik, itu merupakan tokoh-tokoh yang terkenal pada masa tokoh-tokoh filsafat maksud saya yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah. Dan yang selanjutnya ada ilmu kedokteran, yang dimana ilmu kedokteran ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari keadaan kesehatan dan penyakit pada tubuh manusia, yang menggunakan cara-cara tertentu sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan yang berlaku. Nah, ilmu kedokteran Islam sebagai salah satu bagian peradaban Islam yang paling diakui di dunia pada masa pertengahan ilmu kedokteran menjadi bahan kajian di bagian belahan dunia barat. Kemudian, ada beberapa ilmuwan di bidang kedokteran yang sangat terkenal pada masa itu. Di antaranya ada Ali bin Robban At-Tabari, yaitu orang yang pertama yang mengarang buku kedokteran berjudul Firdaus Al-Hikmah pada tahun 850 Masehi. Yang kedua ada Ar-Razi atau Rez pada tahun 809 sampai dengan 873 Masehi. Beliau menulis buku terkenal yaitu Fi Judari wa Al-Hasbat yang mengenai cacar dan campak. Selanjutnya ada Ibnu Sina, yang dimana dia ataupun beliau dijuluki sebagai Raja Obat yang menemukan sistem peredaran darah pada manusia. Yang terakhir ada Abu Zaid Hunain Ibnu Ishaq Al-Ibadi, yang dia merupakan dokter spesialis mata. Dia mengabdikan keahliannya pada masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasfiq, dan Al-Mutawakkil. Nah, Abu Zaid Hunain ini berhasil menyembuhkan Al-Mutawakkil setelah dokter istana yang lain gagal mengobatinya. Itu merupakan suatu penghargaan yang sangat terkenang sekali oleh Abu Zaid Hunain pada masa itu. Oke, selanjutnya ada ilmu matematika. Pengembangan ilmu matematika atau ilmu hisab ini dibutuhkan pemerintah untuk merencanakan pembangunan secara cepat. Misal, dalam pembangunan gedung, setiap sudut harus terukur secara tepat agar tidak terjadi kesalahan. Adapun tokoh-tokoh yang sangat terkenal pada masa itu, di antaranya ada Al-Hawarizmi. Al-Hawarizmi ini merupakan seorang pengarang kitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah yang berisi tentang ilmu hitung dan penemu angka nol.
teman-teman, jadi kita bisa ketahui bahwasanya Al-Khawarizmi ini merupakan tokoh yang menemukan angka 0 pertama kali. Yang kedua ada Abu Al-Wafa Muhammad bin Ismail bin Al-Abbas, yaitu pada tahun 940 sampai 998 Masehi. Yang ketiga ada Al-Bairuni, yang dimana Al-Bairuni ini ahli dalam bidang aritmatika teoritis dan praktis. Selanjutnya ada Umar Khayyam, yaitu beliau merupakan pengarang buku tentang aljabar pada tahun 1857 Masehi. Itu merupakan tokoh-tokoh matematika yang sangat terkenal dan populer pada saat ini dan pada saat itu. Selanjutnya di bidang astronomi. Astronomi dalam Islam disebut ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet dan lain sebagainya. Adapun tokoh-tokoh astronomi yang terkenal pada masa itu, di antaranya ada Ali bin Isa al-Usturlabi. Nah, yaitu penulis risalah Astrolab. Yang kedua ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, tokoh ilmu falak yang juga ahli di bidang matematika. Yang ketiga ada Al-Fargoni alias Al-Farrognus. Dan yang keempat ada Al-Batani alias Al-Batenius. Yang kelima ada Al-Bairuni. Dan yang keenam ada Nasiruddin At-Tusi. Selanjutnya di bidang sejarah, ilmu sejarah, pada masa dinasti Abbasiyah tersebut, kajian sejarah masih terpusat ataupun terpatok pada tokoh atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Nah, di sini kita bisa lihat tokoh-tokoh sejarah yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah bahkan sampai sekarang terkenal dan populer dan masih dikaji karya-karyanya. Yaitu ada Muhammad bin Ishaq bin Yasar, yang kedua ada Muhammad bin Sa'ad, yang ketiga ada Al-Bairuni. Selanjutnya ada ilmu geografi. Dalam tradisi Islam, ilmu bumi ini tidak bisa dipisahkan dengan ilmu astronomi. Mengapa demikian? Karena antara ilmu bumi dan ilmu astronomi ini sangat berkaitan sekali dengan diantara keduanya, yang dimana ahli bumi pertama dalam sejarah ilmuwan Islam adalah Hisham Al-Qalbi. Ilmu tersebut merupakan hasil studinya tentang kawasan Arab. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa tokoh yang sangat terkenal dari ilmu bumi pada masa itu. Yang diantaranya ada Al-Yaqubi, Ibnu Hardodebah, Al-Dinawari, Hamdani, Ali Al-Mas'udi, Ahmad bin Fadlan, Ahmad bin Rusta, Al-Balqi, Al-Istakhor II, dan Ibnu Hauqal, Al-Baghdadi, Abdul Latif Mawafaq, Abu Ubaid Al-Bakri. Nah, ini merupakan semua tokoh-tokoh ilmu bumi ataupun geografi yang terkenal pada masa itu. Oke, itu merupakan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya kita beralih kepada bidang ilmu-ilmu agama, yang dimana ada 4 ilmu yang populer ataupun yang mengalami kemajuan pada saat itu, yang diantaranya ilmu hadis. Ilmu hadis ini merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kita sudah ketahui bersama bahwasanya ilmu hadis ini merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pada masa dinasti Abbasiyah, para ulama meneliti dan mengkaji berbagai hadis untuk menentukan keabsahan dan keasliannya, baik dari segi sanad, rawi maupun matannya. Nah, di sini ada beberapa tokoh-tokoh ilmu hadis yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah. Di antaranya ada Imam Bukhari yang terkenal dengan karyanya Sahih Bukhari, Imam Muslim, karyanya yang terkenal Sahih Muslim, Ibnu Majah, yaitu karyanya Sunan Ibnu Majah, Abu Daud, Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, karyanya yang berjudul Sunan At-Tirmizi, dan Imam An-Nasai, karyanya Sunan An-Nasai. Ini semua merupakan
tokoh-tokoh dan karyanya yang terkenal. Bahkan sampai sekarang masih dikaji karya-karyanya oleh berbagai para ilmu hadis yang menggeluti di bidang hadis. Selanjutnya ilmu tafsir. Pada masa Abbasiyah ini, ilmu tafsir mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali, yang dimana ahli tafsir melakukan kegiatan penafsiran secara teratur sekali dan terukur, mandiri, menyeluruh, dan terpisah dari ilmu hadis yang tadi. Yang selanjutnya ilmu fikih. Dalam sejarah perkembangan dinasti Abbasiyah, ilmu fikih mengalami perkembangan yang sangat gemilang. Masa ini dipandang sebagai periode kesempurnaan, yakni periode munculnya imam-imam mujtahid besar yang juga disebut sebagai periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam. Adapun tokoh-tokoh dan karyanya yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah saat itu, yang pertama ada Imam Abu Hanifah dengan karyanya yang berjudul Fikih Akbar, Al-Alim wa Al-Musa'an dan Al-Musnad. Dan yang kedua ada Imam Malik, karyanya yang berjudul Al-Muwatta dan Usul As-Shogir. Yang ketiga ada Imam Asy-Syafi'i, karyanya berjudul Ar-Risalah dan Usul Fiqh. Dan yang terakhir ada Imam Ahmad bin Hambal, karyanya yang berjudul Al-Musnad, Jami As-Shogir dan Jami Al-Kabir. Dan yang terakhir ada ilmu tasawuf. Inti ajaran dari ilmu tasawuf ini yaitu menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, baik teman-teman, itu semua merupakan penjelasan kita ataupun pembahasan materi kita pada hari ini yang membahas tentang peradaban emas dinasti Abbasiyah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang ilmu-ilmu agama. Nah, mungkin untuk penjelasannya cukup sampai di sini. Setelah ini kita akan lanjutkan untuk pembagian kelompok serta kegiatan yang akan kita lanjutkan setelah ini.